Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Kedua mempelai yang berbahagia yang saya hormati, keluarga besar kedua mempelai, selamat. Semoga kalian diberikan keberkahan Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair insyaallah. Yang saya hormati Ketua KKSS, juga selaku Ketua IPRI Kota Bitung, yang saya sapa beliau dengan hormat Bapak Letkol Infantri Haji Ruslan Abu Ghani Esos MM, serta Ibu Ketua BKMT Kota Bitung Haja Amelia Daud, pengurus ada BKMM Ibu Sarkin Buhi, ibu-ibu BKMT, BKMM, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para tokoh agama, Ustaz Laweto, Bapak Haji Anton Awi. Pada kesempatan hari ini saya melihat ada dua yang dipakai. Pengantin memakai yang namanya "Kucoba untuk bertahan", dan tamu memakai namanya "Setia hingga akhir". Ternyata alhamdulillah dengan keadaan yang mungkin agak sedikit keluar dari jam sebagaimana yang tertera di undangan, tapi itulah saya katakan tadi, setia hingga akhir ini betul-betul menghargai undangan keluarga. Semoga kalian juga seperti itu nanti di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering mengulang-ulang di beberapa tempat kalau ada pernikahan, ucapan pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, dia berkata dalam sebuah pantun, "Jalan-jalan ke kota Prancis, banyak rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris, asal dapat indah yang manis." Indah merasa tersanjung pun membalas pantunan, "Buah duku, buah rambutan, tumbuhnya di tengah hutan. Cintaku bukanlah buatan, seperti paku nempel di papan." Bagaimana? Setuju? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, para undangan, saya tidak ingin berlama-lama karena yang lain sumakang, saya belum makan. Ya, artinya undangan ini terbagi dua. Yang tadi pagi itu rombongan dari Manado, begini juga banyaknya, dan yang sekarang rombongan dari Kota Bitung. Mudah-mudahan masih ada sisa. Masih banyak. Alhamdulillah. Tidak usah khawatir ibu-ibu. Ibu-ibu bersama saya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, para undangan yang saya muliakan. Tadi pagi sebagaimana yang disampaikan oleh yang mewakili keluarga, Bapak Haji Gani menyampaikan bahwa akad nikah jam 10.30 ya Bu Haja ya. Jam 10.30. Dalam bahasa agama, mereka ini jadi halal duduk berdampingan, bahkan bisa bersama-sama nanti malam, itu hanya karena ada dua kalimat yang membolehkan mereka seperti itu. Dalam bahasa agama Islam disebut kalimat ijab dan kalimat qabul. Apa itu ijab? Ijab artinya menawarkan. Apa artinya qabul? Qabul artinya menerima. Siapa yang menawarkan dan siapa yang menerima? Yang duduk menawarkan adalah walinya si wanita ini. Mengapa tidak disebut bapak? Karena wali bisa bermacam-macam bentuknya. Ada wali nasab, itu ayah kandung daripada perempuan.
Kalau ayahnya seperti sekarang telah berpulang ke rahmatullah, maka saudara laki-lakinya lah yang akan menempati posisi sebagai wali dari si pengantin. Jadi saya sampaikan, Bu, saudara laki-laki itu kedudukannya sama seperti ayah. Walaupun dia adik, kalau dia saudara laki-laki, kedudukannya di mata hukum agama Allah sama seperti ayah. Makanya kadang-kadang bersaudara laki dan perempuan bertengkar, yang diijabah dan dikabulkan ucapannya oleh Allah adalah ucapan saudara laki-lakinya, karena dia pengganti ayah. Itu sebabnya juga saya sering katakan, kalau terjadi perkawinan, yang paling sedih adalah ayah dari si perempuan, dan yang paling senang adalah ibu dari si perempuan. Kenapa ayah paling sedih? Karena ayahlah tempat segala-galanya anak gadisnya. Ketika kekurangan baju, ayah tempat memintanya. Ketika ia merasa sedih, ayah tempat mengadunya. Dan ketika ia merasa perlu teman berbicara, kadang-kadang ayah lebih tepat untuk diajak berkomunikasi oleh anak putrinya. Namun sayang, sungguh sayang, dengan modal cinta 2 minggu, datang pasangannya meminta kepada ayahnya untuk dilamar dan dijadikan istri putri kesayangannya. Makanya ayah paling sedih ketika putri menikah. Tapi ibu paling senang. Kenapa? Alhamdulillah, anak saya perempuan, anak perempuan saya sudah ada yang mencintai dan menyayanginya, dan sudah ada yang mengurus dan menjaganya. Tapi sebaliknya, ibu, kalau yang menikah adalah anak laki-laki, yang paling bahagia adalah ayahnya dan paling sedih ibunya, karena anak laki-laki lebih dekat dengan ibu daripada anak perempuan. Tapi kalau ayahnya melihat anak laki-lakinya kawin, paling senang luar biasa. Kenapa? Dia berkata, setelah pas kita berpikiran, karena anak laki-laki paling banyak melawan papa-papa, karena sama-sama laki-laki. Ini salah satu mengapa kesedihan orang tua berbeda-beda dalam menyikapi perkawinan anak-anaknya. Kalimat ijab dan kabul, yang duduk berhadapan dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya adalah walinya. Dalam hal ini tadi kakak, ya, kakak yang duduk sebagai wali, pengganti ayahnya. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan begini, Bu. Hai saudara Fulan bin Fulan, aku kawinkan dan aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar darimu berupa cincin emas sekian-sekian tunai. Maka sang suami atau calon suami berkata, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. 2 kalimat inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Istahlaltum furujahunna bi amanah bi kalimatillah wa akhadtumuhunna bi amanatillah. Dengan 2 kalimat itulah kehormatan gadis ini jadi halal bagimu, dan dengan kedua kalimat inilah engkau mengambil hak perwalian kembali kepada tangan engkau sebagai suami. Dulu kalau anak gadis perlu uang, minta ke bapak. Ketika merasa kurang aman, mengadu ke bapak. Ketika butuh lipstik, mengadu ke bapak. Namun sekarang itu semua tidak akan terjadi lagi. Mengapa? Karena itu akan lari kepada suami. Itu sebabnya dikatakan suamilah yang memberi nafkah, istri membantu menunjang perolehan nafkah. Itu yang benar. Bisa dipahami, Bu? Nah, wali, ayah dengan suami dalam berbicara tentang rumah tangga tidak ada bedanya, Pak, kecuali satu. Apa yang diberikan oleh ayah kepada anak perempuannya, itu juga yang harus diberikan oleh suaminya kepada istrinya. Perbedaannya cuma satu. Ayah tidak bisa tidur dengan anak gadisnya, tapi suami bisa tidur dengan istrinya. Itu yang membedakan antara amanah dan tanggung jawab antara wali dan suami.
Terakhir, mau kasih nasihat panjang-panjang ini, ada 2 kali resepsi, berarti 2 kali nasihat, 1 kali khutbah nikah. Nanti DP genap ambil jadi Manado. Yang di sini yang gampang-gampang karena kita so lapar lagi. Hah? Saya so lupa mau bilang apa ini. Apa tadi saya bilang? Anak gadis ketika dia mengadu kepada suaminya, suaminya akan menanggapi dengan perasaan cinta. Itu rumah tangga yang diwarnai dengan cinta. Tapi ketika istrinya mengadu kepada suaminya, suaminya memperhatikan dengan seksama, itu artinya bukan cinta lagi yang diperhatikan, tapi perhatian. Dan itulah rumah tangga. Cinta dan perhatian harus nomor 1 sebelum ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kalian kepada Allah terbukti dengan 5 waktu, dan cinta kamu kepada suami terbukti dengan taatnya engkau kepada suami dan cintanya suami kepada istrinya. Itulah mawaddah, rahmah, dan sakinah yang lahir. Mau suka kaya habis kawin, kita mau kasih resep kalau kita kaya-kaya. Resepnya begini: kalau mau usaha, mau berusaha, minta doanya ayah. Kenapa doanya ayah paling mustajab kalau bicara soal rezeki? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun da'awatun mustajabah la syakka fihin." Ada 3 doa yang bila diucapkan maka Allah tidak akan menolak 3 doa ini. Pertama, da'watul walidi ala waladih, doa ayah kepada anaknya, Allah tidak pernah tolak. Kemudian doa musafir, dan yang ketiga doa orang yang teraniaya. 3 doa ini bila diucapkan oleh 3 manusia, Allah tidak akan pernah menolak. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, la syakka fihinna, tidak perlu kau ragu, bila 3 orang ini berdoa pasti didengar dan dikabulkan Tuhan doanya. Jadi kalau mau minta sejahtera di dunia, minta doanya ayah. Tapi kalau mau selamat di akhirat, minta doanya ibu. Itu sebabnya surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Sepaham? Supaya hasanah di dunia, hasanah di akhirat, mintalah ridha dan doanya ayah. Kalian bahagia dengan kecukupan hidup berumah tangga di dunia, dan mintalah ridha ibu. Dengan itu kalian mendapatkan pertolongan Allah dalam rumah tangga, mencapai mawaddah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.